Preti, pernikahan itu bukan hanya mengikat dua manusia, tapi juga menjalin hubungan dua keluarga. Maunya saya juga gitu, Tante. Tapi kan Tante lihat sendiri papa tuh kayak gimana. Gak akan pernah mau ngerti. Pak, permisi Pak. Ada apa, Bu? Mau tanya alamat ini rumahnya yang mana ya Pak ya? Oh. No, Bu, no. Yang kelirnya hijau, Bu, no. Oh. No, yang no. Iya. Oke. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Tante tidak bisa menyalahkan papa kamu. Tindakan papa kamu hanyalah akibat dari kekurang pengertian kamu yang memaksakan diri untuk menikah. Itu penyebabnya. Ratih kok ada di sini sih? Ada hubungan apa sama Nanda ya? Wah, ini pasti ada apa-apanya. Sebaiknya sekarang kamu pulang saja dan minta maaf pada papa kamu. Dan perlihatkan kalau kamu benar-benar menyesal. Saya nggak pernah nyesel, Tante, kawin sama Nanda. Maksud tante, ya kamu pura-puralah menyesal dan minta maaf atas tindakan kamu yang menyakiti perasaan papa kamu. Lakukanlah untuk meredakan kemarahan papa kamu. Dan kamu juga harus berdoa supaya hati papa kamu jadi lunak. Nanti setelah kemarahannya reda, barulah kamu minta izin baik-baik untuk membawa Nanda ke rumah kamu. Ya? Saya kenal betul papa saya. Saya kenal betul. Dan sampai kapanpun, dia nggak akan pernah terima Nanda. Ya kamu coba dululah. Tante nyuruh saya pulang ke papa, bukan karena Tante mikirin perasaan papa saya, kan? Iya kan? Saya tahu, Tante. Tante nggak suka kan saya jadi istri Nanda. Tante tuh nggak pernah suka sama saya. Loh, bukan begitu maksud tante. Saya tahu maksud Tante. Sayang, kita pergi aja ya dari sini. Loh, kamu kenapa sayang? Mama kamu tuh nggak suka sama saya. Sayang, kamu tuh jangan salah ngerti dulu. Dia hanya ingin kita hidup dengan tenang. Dan dia ingin kita untuk mengalah sementara waktu. Ya, tapi kan kamu tahu betul sifat papa. Dia tuh matre, sombong dan suka nggak pernah orang yang nggak punya. Jadi apapun yang saya bilang sama papa tentang kamu, dia pasti nggak akan terima kamu sampai kapanpun. Lalu kita mau kemana? Kemana aja deh, pokoknya pergi dari sini. Jual aja perhiasan saya, terus kita sewa rumah sendiri. Yang penting saya nggak mau kembali ke rumah papa, dan saya juga nggak mau tinggal di sini. Preti, tante sedih mendengar tuduhan kamu, nak. Tante sayang sama kamu, karena kamu sayang sama Nanda. Tante hanya tidak mau hubungan kamu dengan papa kamu jadi terputus. Karena memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua itu dosa, nak. Perempuan brengsek. Kamu lupa ya bahwa dulu kamu memutuskan tali silaturahmi saya dengan anak saya. Tapi kalau kamu pikir papa kamu belum bisa menerima semua ini, ya nggak apa-apa. Kita tunggu sampai semuanya reda, ya. Jangan pikirkan lagi untuk meninggalkan tempat ini, Hana. Jangan tinggalkan tante. Tante sayang sama kamu bukan sebagai menantu, tapi sebagai anak tante sendiri. Mulai sekarang, panggil tante Mama, ya. Maafin saya ya, Ma. Maafin sikap saya. Saya sayang sama Mama.
Sudah lama sekali saya mendambakan kasih sayang dari seorang mama. Karena mama sudah meninggal waktu saya masih kecil. Dan akhirnya sekarang saya mendapatkan kasih sayang itu dari mama. Jangan kamu pikir kamu akan menang, Ratih. Saya tidak akan tidur nyenyak sebelum menghancurkan hidup kalian. Permisi Bu, ini ada titipan buat Ibu. Tadi ada orang nyuruh saya untuk ngasih ke Ibu. Dari siapa ya? Maaf Bu, saya nggak tahu. Kasih ya. Dari... Apa itu, Ma? Amplop, Amplop dari mana? nggak tahu, dari tukang koran. Bi, tolong sepatu saya. Apa ya? Oh ya, terima kasih. Ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Ma, kamu kenapa? Siapa perempuan ini? Perempuan? Perempuan siapa? Kamu jangan pura-pura. Siapa perempuan ini? Siapa? Lebih baik kamu bunuh saya daripada kamu hianati saya seperti ini. Ma, tenang, Ma, tenang. Ma, kamu jangan curiga dulu. Ini foto tidak ada artinya apa-apa. Kamu pikir saya bodoh? Kamu selingkuh dengan perempuan lain dan kamu minta saya tenang. Sakit, sakit. Ini foto dalam pesta. Perempuan itu namanya Siska. Dia dan suaminya adalah sahabat saya waktu sekolah dulu. Dia minta tolong sama saya untuk membantu usaha suaminya. Jadi demi suaminya dia menjual diri ke kamu? Ma, kenapa kamu berpikir seperti itu? Seorang sahabat atau teman lama, kalau ketemu sun pipi, Ma. Masa dengan begini, foto seperti ini kamu sudah marah-marah, Ma? Baca ini. Baca! Ini yang namanya teman. Apa kamu tidak pikir? Anak kita sebentar lagi menikah. Dan kalau sampai Denny tahu mertuanya liar seperti kamu, bagaimana nasib anak kita? Bagaimana juga kalau kakaknya tahu? Mereka tidak akan pernah menghargai anak kita lagi. Ma,
Ini pasti kerjaan iseng teman-teman saya. Halo? Saya nggak percaya dengan omongan kamu. Kamu apa-apaan sih? Kalau yang telepon denger kamu nggak malu? Saya nggak peduli. Seharusnya yang malu itu kamu. Ya, halo? Ada kabar jelek dan kabar bagus, Mas. Kabar bagusnya menurut dokter, saya positif hamil. Dan kabar jeleknya, si pemeras itu mengirim foto lagi, Mas. Mas, saya bingung mesti ngapain. Iya, saya nanti ke sana segera. Iya. Ma, saya harus pergi sekarang. Ada masalah di bandara. Ada barang yang ditahan oleh bea cukai. Jangan sentuh saya. Oke. Jangan pernah sentuh saya lagi. Pergi. Oke. Saya pergi. Perang di rumah Handinata sudah dimulai. Barusan di telepon saya dengar istrinya lagi nangis-nangis. Bagus kalau perempuan malang itu sudah tahu semuanya sesuai dengan rencana kita. Persis, Tante. Berarti pernikahan anaknya dengan si brengsek kecil itu dibatalkan. Dan digantikan dengan kisah perceraian Hadinata dengan istrinya. Lalu saya akan menjadi istri Handinata. Lalu saya akan mengatur pernikahan Trian tertunda menjadi batal sama sekali. Foto yang satunya lagi mana? Untuk lebih melengkapi sandiwara kita. Tenang, Tante. Sudah saya siapkan. Tante sudah nggak sabar lagi melihat mukanya Adinata begitu dia kesini. Ya, berarti namanya juga anak muda. Susah ngertinya. Kalau dikasih tahu nih, kita orang tua ngasih tahu, pasti sangkanya kita nggak membela dia. Udahlah, kita nggak usah ikut campur. Itu urusan anak muda. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu, Bu Nungki. Papanya Preti tidak mau terima kenyataan. Dia malah mengancam mau menghancurkan hidup anak saya. Lalu selanjutnya Bu Ratih untuk akan datang bagaimana? Saya masih belum tahu. Sekarang yang saya khawatirkan justru Nanda. Saya takut papanya Preti akan menyakiti Nanda. Kedua, Pak, ibunya Nanda itu lebih berbahaya daripada anaknya. Ternyata otaknya dia semuanya, Pak. Dari mana kamu tahu itu? Saya kan nguping pembicaraan mereka, Pak. Mereka merencanakan ingin merampas semua harta kekayaan Bapak. Pak, orang miskin yang rakus, dia akan selalu mencari jalan pintas supaya cepat menjadi kaya, Pak. Mereka boleh bermimpi, tapi saya akan hancurkan semua mimpi mereka dengan cara apapun. Oh, kalau pakai kekerasan tidak akan menolong, Pak. Saya pernah dulu pakai kekerasan. Akhirnya saya malah kehilangan anak saya, Pak. Lantas, apa saran kamu? Kalau sandiwara harus dilawan dengan sandiwara juga. Sebaiknya Bapak harus bersikap lunak dan berpura-pura menerima mereka. Di saat Nanda dan ibunya terlena dalam mimpinya yang manis, kita cekokin racun ke dalam tidurnya. Sekarang saya memang pembantu, Pak. Tapi dulu saya juga hidup mewah. Makanya saya tahu persis, Pak. Harta dan kekayaan itu ibarat gula, Pak.
yang selalu menjadi sasaran semut-semut rakus. Saya dulu, Pak, pernah juga mengalami hal seperti ini. Besan dan menantu saya melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Nanda dan ibunya. Tapi ya, pada waktu itu saya naif, Pak. Pada saat saya sadar, semuanya sudah terlambat. Mulai saat ini, saya tidak akan menganggap Biona sebagai pembantu saya. Saya akan menganggap Biona sebagai sahabat saya sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Apapun yang terlintas di dalam pikiran Biona untuk menghancurkan mereka, segera katakan kepada saya. Seperti yang saya pernah janjikan dulu. Kalau Biona berhasil, sebagian dari harta kekayaan saya akan menjadi milik Biona. Makasih, Pak. Saya kira setelah kita kasih uang waktu itu, bajingan ini akan berhenti memeras kita. Sedangkan orang yang kelihatannya baik-baik, belum tentu bisa dipegang mulutnya. Bagaimana kita bisa memegang mulut orang yang pekerjaannya adalah memeras? Sekarang dia malah mengancam akan memberikan foto ini pada koran-koran. Lalu, apa lagi setelah itu? Seperti saran tante dari dulu. Secepatnya kalian segera menikah. Karena itu adalah salah satu cara untuk membuat senjata pemeras itu tumpul. Menurut saya saran tante sangat tepat, Mas. Apalagi sekarang kita kan punya masalah lain. Saya positif hamil. Kalau pernikahannya kita tunda terus, lama-kelamaan kandungan saya akan semakin besar, Mas. Dan saya tidak mau jadi bahan gunjingan orang karena saya hamil di luar nikah. Tapi saya akan menyelesaikan masalah ini satu persatu. Tidak bisa sekaligus. Itu bagus. Bagus sekali. Secepatnya kalian segera menikah sebelum kandungannya Anita bertambah besar. Setelah itu baru kalian selesaikan masalah satu persatu. Bagaimana? Justru saya akan menyelesaikan masalah pemerasan ini, Tante. Lalu menikahkan Tria. Kandungan saya? Gugurkan. Gugurkan? Tidak akan, Mas. Tidak akan. Lebih baik saya bilang pada istri Mas kalau saya hamil karena Mas. Daripada saya harus mengugurkan buah cinta dalam kandungan saya. Mas tinggal pilih. Kak, kakak kenapa sih? Mukanya dilipat gitu. Lagi ada masalah sama Mas Hari, ya? Hari memutuskan kami akan segera menikah tanpa menunggu persetujuan mamanya dan... Wah, bagus dong, ha? Wah, selamat ya, Kak ya. Ini Tria mesti dikasih tahu, pasti dia senang banget. Halo sayang, saya ada kabar gembira. Kak Indah akan segera menikah sama Mas Hari. Ya, berarti kita mesti siap-siap nih nyusul. Nah. Kamu kenapa sih? Kok diem aja? Enggak, aku cuma pusing kayaknya masuk angin deh. Oh, ya udah kamu istirahat aja, nanti saya telepon lagi ya. Oke, bye. Bye.
dapetin alamat Denny segini lengkapnya dari kelurahan? Enggak. Tadi siang gue minta di kantor polisi. Kantor polisi? Iya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu Denny tuh datang ke sini ke rumah gue ya. Ceritanya dia kayak apa ya, mau klarifikasi lah soal pemfitnahan dia itu. Nah terus pas nyokap nget Denny, ya lu tau sendiri nyokap kan udah gak suka sama dia. Nyokap jadi kesel, terus nyokap nelfon polisi. Polisi datang ke sini, terus langsung narik si Denny langsung ke kantor polisi. Malah katanya si Denny sempat diinterogasi gitu di kantor polisi. Ngapain juga sih lo? Masih aja nyariin tuh cowok. Lagian dia kan mau nikah sama cewek lain. Gue rasa itu cuman apa ya, gertakan doang deh untuk nyakitin gue, Mel. Udah deh, Nek. Percuma lo ngarepin yang gak pasti. Gue yakin itu bukan gertakan. Lagian, cowok mana sih yang mau disakitin terus-terusan? Coba lo jadi dia. Gimana? Jujur, Mel, sebenarnya kemarin gue tuh kesal banget sama dia, makanya gue ngebales untuk nyakitin dia. Karena gue ngerasa dia tuh selingkuh dari gue. Tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi, gue sadar kalau hal itu cuma rekayasa orang tuh yang gak mau supaya gue sama Denny tuh untuk bersatu, Mel. Sekarang lo mau klarifikasi sama dia? Iya. Dan gue juga sekalian mau minta maaf sama dia. Gue yakin Denny pasti banget dia mau maafin gue. Karena sebenarnya gue juga korban pemfitnahan orang. Ya kan, jadi gue gak salah-salah banget dong, ya kan? Gue gak nyangka, Mit, lo mau banting harga. Mel, lo bisa ngomong kayak gitu karena lo gak merasakan cinta yang lagi gue rasain sekarang, Mel. Dan bagaimanapun juga caranya, apapun caranya, gue harus nikah sama Denny karena Denny tuh milik gue. Dan gue yakin, sebenarnya di dalam hati Denny, itu masih ada ruangan buat gue. Ya, mudah-mudahan aja harapan lo jadi kenyataan. Jangan mudah-mudahan, Mel, itu harus terjadi. Papa sama Mama nggak tahu kalau saya denger. Terus rencana kamu apa? Kita harus cari tahu siapa perempuan yang mau ngerusak keluarga saya. Kalau perlu kita hancurin dia sebelum dia ngancurin keluarga saya. Ma, dari semalaman saya lihat kamu nggak tidur. Daripada kamu sakit, lebih baik kamu istirahat sekarang ya. Saya nggak tidur, justru karena saya sakit. Saya sakit hati karena kamu hianati. Saya kira kita sudah selesai membicarakan masalah itu. Kan saya sudah bilang, dia itu tidak ada hubungan apa-apa sama saya. Dia itu cuma sahabat lama saya. Dan juga istri dari sahabat saya. Saya perlu membuktikan bahwa kamu memang tidak ada main di belakang saya. Oke. Coba kamu bilang. Kamu mau minta bukti yang bagaimana? Saya akan berikan bukti yang kamu mau. Saya akan cari sendiri. Pertama, saya akan ikut kamu ke kantor. Berangkat bareng dan pulang bareng. Dan di kantor, saya akan duduk di ruang kerja kamu. Kalau cara kamu mencari bukti seperti itu, saya keberatan. Kalau memang tidak ada apa-apa di belakang saya, kenapa kamu takut saya dampingi kemanapun kamu pergi? Coba deh kamu pikir. Apa nanti tanggapan karyawan di kantor? Memangnya mereka mau komentar apa? Saya rasa nggak ada yang aneh. Toh mereka semua tahu kalau saya presiden komisaris sekaligus pemilik perusahaan yang diwariskan oleh almarhum bapak saya. Untuk sementara,
handphone kamu saya yang pegang. Kalau kamu keberatan, berarti secara tidak langsung kamu membuktikan bahwa kamu berselingkuh di belakang saya. Ma, ya terserah kamu lah. Ini nomor siapa? Nomor siapa ini? Ma, saya tidak bisa mengingat satu persatu. Karena relasi saya begitu banyak. Kalau namanya tidak tertera di layar, berarti dia bukan relasi penting saya. Halo. Brengsek. Ada apa sih, Anita? Saya barusan telepon ke handphonenya Handinata, tapi istrinya yang ngangkat, Tante. Mungkin istrinya sudah curiga sama dia gara-gara foto itu. Mungkin waktu kamu telepon Handinatanya di kamar mandi, terus istrinya yang angkat telepon. Enggak. Feeling saya bilang kalau istrinya itu sudah curiga. Biar Tante aja yang telepon sekarang ya. Pakai handphonenya Tante. Berapa nomornya? 08111818111. Halo? Kamu kenal nomor ini? Enggak. Mau nggak mau saya harus menemui Handinata di kantornya, Tante. Tapi kamu harus lebih ekstra hati-hati, Anita. Jangan sampai anak sampah itu yang sekarang bernama Denny akan bercerita atau dia bernyanyi di telinganya Handinata tentang kamu. Pasti, Tante. Saya pasti akan ekstra hati-hati. Kalau saya punya uang banyak, Indah, saya akan berikan apa yang kamu inginkan. Ya. Yang ini bisa. Ya, benar. Bob, kita masuk dulu yuk. Saya mau lihat-lihat sepatu sendal. Kamu masuk saja, saya tunggu di sini ya. Sebentar ya, Bob. Tria, kalau kamu nggak keberatan, Om ingin bicara sebentar. Bicara soal apa? Mengenai Denny. Denny, emangnya Denny kenapa, Om? Om kesian sama kamu. Karena Denny bukan anak baik-baik. Dia seorang playboy. Dulu Denny pernah pacaran dengan anak Om namanya Mita. Tapi Om keberatan. Karena Om dengar dari kawan-kawannya Denny, kalau Denny itu selalu mendekati wanita-wanita yang kaya.
sebelum dia pacaran dengan anak Om, dia sudah punya kekasih. Tapi dia tinggalkan kekasihnya. Begitu dia dekatkan anak Om. Dan sekarang anak Om ditinggal karena dia merasa sudah mendapatkan wanita yang lebih kaya dari anak Om, yaitu kamu. Waktu Om kerja di perusahaan Papa Tria, Om pernah nasihatin Denny agar dia tidak mempermainkan wanita-wanita lagi. Tapi dia tersinggung dan dia membuat fitnah ke Papa Tria sehingga Om dipecat. Ada apa nih? Dan saya mau kamu jujur sama saya. Kamu kenal kan sama Mita? Ya kan? Dia habis ngomong apa sama kamu? Mau menghasut. Kamu tahu, orang ini dipecat dari pekerjaannya karena dia berusaha menghasut papa kamu. Sekarang dia berusaha balas dendam dengan berbagai macam cara, tapi nggak berhasil. Nah, sekarang ini otak kamu tuh mau diracunin. Sekarang terserah kamu. Kamu mau percaya orang ini atau mau percaya saya? Brengsek. Kita nggak punya banyak waktu. Ada apa lagi sih, Bob? Si anak brengsek itu benar-benar banci. Dia berlindung di balik rok perempuan untuk menghadapi saya. Sudahlah, Bob. Malu banyak orang. Ini bukan urusan kamu lagi. Mestinya semua ini jadi pelajaran buat kamu. Udah yuk, Bob. Yuk. Malu banyak orang, yuk. Ayo, Bob. Ayo. Ayo. Bobby! Bobby! Apa kabar? Lupa ya sama saya? Saya Rosa, temannya Mia, mantan istri kamu. Iya. Ini siapa? Istri kamu? Kamu sudah menikah lagi ya? Ini istri saya. Namanya Indah. Indah, kenalkan. Rosa, lagi belanja ya? Iya. Kami sedang berbelanja. Iya deh, selamat berbelanja. Saya kesana dulu ya. Silakan. Bobby, apa-apaan sih kamu? Maaf Indah, saya terpaksa bilang kamu istri saya. Supaya perempuan bawel itu pergi dan tidak melecehkan kamu. Ya udah, kita makan dulu. Akhirnya dia menikah juga dengan perempuan itu. Siapa Ma yang nikah? Tante apa kabar Tante? Baik. Siapa sih Ma? Si Bobby. Akhirnya si Bobby menikah dengan perempuan yang namanya Indah itu. Masa sih Ma? Iya, Tante barusan ketemu mereka. Tante dikenalin sama papa kamu ke istri barunya, namanya Indah.
Nah, kalau udah begini, apa kamu masih menganggap si Bobby itu laki-laki baik-baik dan Mama perempuan jahat begitu? Aku rasa sudah waktunya kamu memikirkan diri kamu sendiri. Terima sajalah lamaran Andre. Toh dia bukan orang baru dalam kehidupan kamu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Pak Handinatanya ada? Pak Handinata ada. Kalau Pak Denny? Pak Denny sedang keluar bersama Mbak Tria. Saya akan langsung ke ruangan Pak Handinata. Silakan, Bu. Ma, saya kan sudah bilang, tidak ada apa-apa kan? Nanti kamu lama-lama capek sendiri. Saya panggilkan supir ya, untuk antar kamu pulang. Enggak capek kok. Cuma mau ke toilet aja. Halo, Papa sayang. Lagi sibuk ya? Kenapa kamu kemari? Loh, memangnya saya nggak boleh datang ke sini lagi? Kan saya sudah bilang, kamu jangan ke sini dulu. Nggak usah panik begitu deh. Tadi saya udah tanya sama Satpam. Dia bilang Denny lagi pergi sama Tria. Jadi kita kan bebas sekarang. Iya. Tapi istri saya ada di sini. Dia sekarang sedang ke toilet. Sekarang kamu pergi dulu. Nanti saya ke rumah kamu. Oke, saya janji sama kamu. Pulang dari kantor, saya langsung ke rumah kamu. Nanti saya jelaskan. Sekarang kamu pulang dulu yuk. Apaan sih? Enggak. Pokoknya saya nggak mau pulang. Sambutlah
Bob.